Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Fatria Dewi dengan NIM 2121106. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang esai. Yang pertama, pemahaman terhadap Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 tentang menulis. Surat Al-Alaq adalah surat pendek ke-96 dalam Al-Quran yang terdiri dari 19 ayat. Surat ini tergolong ke dalam bentuk surat Makkiyah atau ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ayat 1-5 dalam surat Al-Alaq merupakan Al-Quran yang pertama kali turun. Ayat 1-5 surat Al-Alaq diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira lewat perantara malaikat Jibril. Al-Alaq memiliki arti segumpal darah. Melalui surat Al-Alaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mencari tahu siapa penciptanya dan memuliakannya dengan segala kemampuan. Tak hanya itu, manusia diwajibkan untuk senantiasa selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pengertian esai. Esai adalah salah satu cara penulisan dalam genre non-fiksi yang patut dipelajari karena gayanya yang santai, namun menonjol. Bagi penulis lepas, esai merupakan cara mengekspresikan kritik sosial yang menyenangkan, namun masih tetap dianggap nyata atau non-fiksi. Esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas, lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Pengarang esai disebut esais. Esai sebagai salah satu bentuk karangan dapat bersifat informal dan formal. Esai informal mempergunakan bahasa percakapan dengan bentuk sapaan saya, dan seolah-olah ia berbicara langsung dengan pembacanya. Adapun esai yang formal pendekatannya serius. Ciri-ciri esai. Ciri-ciri esai yaitu berbentuk prosa, artinya dalam bentuk komunikasi biasa, menghindarkan penggunaan bahasa dan ungkapan figuratif. Yang kedua, singkat. Maksudnya dapat dibaca dengan santai dalam waktu 2 jam. 3. Memiliki gaya berbeda. Seseorang penulis esai yang baik akan membawa ciri dan gaya yang khas yang membedakan tulisannya dengan gaya penulis lain. Yang keempat, selalu tidak utuh. Artinya penulis memiliki segi-segi yang penting dan menarik dari objek dan subjek yang hendak ditulis. Penulis memilih aspek tertentu saja untuk disampaikan kepada para pembaca. 5. Memenuhi kebutuhan penulisan. Walaupun esai adalah tulisan yang tidak utuh, namun harus memiliki kesatuan dan memenuhi syarat-syarat penulisan. Mulai dari pendahuluan, pengembangan, sampai ke pengakhiran. Di dalamnya terdapat koherensi dan kesimpulan yang logis. Penulis harus mengemukakan argumennya dan tidak membiarkan pembaca tergantung di awang-awang. 6. Mempunyai nada pribadi atau bersifat personal. Yang membedakan esai dengan jenis karya sastra yang lain adalah ciri personal. Ciri personal dalam penulisan esai adalah pengungkapan penulis sendiri tentang pandangannya, sikapnya, pikirannya, dan dugaannya kepada pembaca. Jenis-jenis esai. Yang pertama, esai deskriptif. Esai deskriptif biasanya bertujuan menciptakan kesan tentang seseorang, tempat, atau benda. Bentuk esai ini mencakup rincian nyata untuk membawa pembaca pada visualisasi dari sebuah subjek. Rincian pendukung disajikan dalam urutan tertentu, kiri ke kanan, atas ke bawah, dekat ke jauh, arah jarum jam, dan lain-lain. Pola pergerakan ini mencerminkan urutan rincian yang dirasakan melalui penginderaan. Yang kedua, esai ekspositori. Esai ini menjelaskan subjek ke pembaca. Biasanya dilengkapi dengan penjelasan tentang proses, membandingkan dua hal, identifikasi hubungan sebab akibat, menjelaskan proses, membandingkan dua hal, membagi dan mengklarifikasikan atau mendefinisikan. Esai naratif menggambarkan suatu ide dengan cara bertutur. Kejadian yang diceritakan biasanya disajikan sesuai urutan waktu. Esai persuasif berusaha mengubah perilaku pembaca atau memotivasi pembaca untuk ikut serta dalam suatu aktif atau tindakan. Esai ini dapat menyatakan suatu emosi atau tampak emosional.
Esai dokumentatif memberikan informasi berdasarkan suatu penelitian di bawah suatu institusi atau otoritas tertentu. Esai pribadi hampir sama dengan esai cukilan watak, akan tetapi esai pribadi ditulis sendiri oleh pribadi tersebut tentang dirinya sendiri. Baik, segitulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.